Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat Shalom. pagi. Shalom. 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 Ada sukacita. Haleluya. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama baca pembacaan Alkitab kita yang terambil dalam Mazmur 140 ayat ke-7. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku Engkau, berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Bapak Ibu Saudara, saya undang bagi berdiri. Kita sama-sama baca dalam pembacaan Alkitab kita yang terambil dalam Mazmur 86 ayat 6 sampai 9. Nanti P dibaca oleh pria dan W dibaca oleh wanita. 2, 3. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesatan aku berkata, sebab Kau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyambut Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang indah, Allah yang sungguh-sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kita Tuhan. Untuk itu kami datang setiap kepadamu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu kami mau datang kepadamu Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami bersuka cita oleh karena hadirat-Mu yang sangat sukacita Tuhan buat setiap kami Tuhan. Dia sungguh indah. Ya Yesus, katakan dia ajaib. Dia ajaib. Dia mulia. Dia aku. Katakan dia cinta aku Tuhan. Ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan. Sekali lagi kita akan pujian ini. Dia sungguh indah. Setiap kami Tuhan, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, katakan sambutlah tinggikan dia, tinggikan Yesus, berilah hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Hanya bagi dia, bagi angkat setiap tangan kami Tuhan. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dengan segenap hatimu katakan,
setiap kami Tuhan. Kami adalah sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang sangat luar biasa buat setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Engkau Allah yang mulia Tuhan. Ya Engkau Tuhan. Engkau yang mencintai setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus Tuhan, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Hatimu katakan sambutlah Tuhan Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Dia, tinggikan Yesus, berikan hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Ya Tuhan. Kami Tuhan, ku angkat tangan, Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sekarang hatimu katakan sekali lagi, sambutlah, sambutlah Yesus, tinggikan Dia. Kita mau sambut Tuhan kita. Engkau yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Engkau yang meninggikan Tuhan. Hormat, pujian, Yesus Raja. Bagi yang mulia, bagi yang ku angkat tangan kami Tuhan. Angkat tanganku, katakan Kau ku puja, Kau ku puja, haleluya. Sambutlah Tuhan, sambutlah Yesus. Nantikan hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan yang sangat luar biasa Tuhan. Dia hormat pujian, kuasa kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Yesus Engkau Raja segala raja Tuhan. Dan kami berikan hormat kami kepada-Mu Tuhan. Bagi yang mulia, kami angkat tangan-tangan setiap kami Tuhan. Angkat tanganku, Kau ku puja. Yes, come on. Cinta ku sembah, haleluya. Biar setiap jemaat saja, setiap jemaat katakan sambut. Amin. Dengan segenap hatimu katakan Yesus Tuhan. Come
on, Jesus. Amen. Yesus Raja. Kami mau angkat tangan-tangan setiap kami, Tuhan. Aku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Semua sambutlah Yesus, tinggikan Dia. Berikan Dia hormat, puja dan kuasa, Tuhan. Hanya bagi Kau, Tuhan. Puji dan kuasa Yesus Tuhan. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Katakan, Kau ku puja, Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Sekali lagi kita kasih kepada hatimu, Tuhan. Sambutlah Tuhan Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Dia. Hanya bagi Kau, Tuhan, Raja segala raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku dengan segenap hatimu. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, Kau ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Naikkan penyembahanmu, naikkan sorak-sorai-mu kepada Tuhan. Katakan haleluya. Dengan segenap hatimu katakan haleluya. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu, Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Raja segala raja. Tuhan segala Tuhan, Tuhan. Untuk kita menyembah Engkau. Kami memuji Engkau dengan segenap hati kami, Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan hanya Engkau, Tuhan. Raja segala raja. Yes. Haleluya, haleluya. Kami mau bersuka cita karena kehadirat-Mu yang begitu baik buat setiap kami, Tuhan. Dan kami mau rasakan kehadirat-Mu yang sangat luar biasa buat setiap kami, Tuhan. Kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau, Tuhan. Setiap jemaat yang mau bersuka cita sama-sama katakan haleluya. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Lebih lagi. Lebih lagi. Woo! Siapa yang bergirang hari ini? Tangan-tangan yang bergirang. Belum semuanya. Lagi. Lambaikan tanganmu, saya mau melihat. Haleluya. Giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Sekali lagi, oh giranglah. Giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Sekali lagi, oh giranglah.
giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Siapa yang cinta? Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Sekali lagi. Lebih suka cinta lagi. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya. Haleluya. Harapannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka. Sekali lagi, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sabdanya. Katakan, dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia. Sekali lagi, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Kataku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia. Sekali lagi, dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Jemaat saja katakan, dia girangkanku. Ya. Mana yang suaranya yang bergirang? Oh, belum semuanya. Sekali lagi, belum semuanya. Tiap jemaat saja, dia girangkanku. Haleluya. Come on. Haleluya. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Tuhan Yesus. Sekali lagi. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Kamu wanitanya saja. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Sekali lagi yo. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Siapa yang cinta? Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Sekali lagi, Tuhan Yesus. Sama-sama. Oh, giranglah. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan Yesus, tangan-tangan yang merasakan kebaikan Tuhan Yesus, katakan haleluya. Katakan yeay. Lebih bahasa lagi yeay. Ya, kita bagi berdiri semua yuk. Kita bersuka cita di dalam Tuhan.
Katakan Dia Allah yang baik, Dia sungguh-sungguh baik. Sama-sama kita dengan pujian ini, katakan Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah, Ya penyelamat setiap kami Tuhan. Kuasa maut dikalahkan, kuasa maut hidupku. Come on. Ya Tuhan Allah benar. Angkat jempolmu, angkat tanganmu, katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Dia baik, Dia baik. Come on. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik, hey, amin. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku. Ya Tuhan, Kau memenuhi setiap kami Tuhan. Ya penuhi hatiku, yang berkuasa kasih Allah. Yang merasakan kebaikannya Tuhan, katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia sungguh baik, Dia sangat Yesus. Dia baik bagiku. Saya mau dengar suara yang merasakan kebaikan Tuhan Yesus, yang merasakan kebaikan Tuhan Yesus. Sama-sama katakan yeay. Mana suaranya? Yeay. To you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Yang merasakan kebaikan Tuhan, He is so good. He is so good to me. Jesus. Kita merasakan kebaikan Tuhan Yesus. Wah, saya mau melihat belum semuanya merasakan kebaikan Tuhan Yesus nih. Masih mau bersuka cita? Masih mau bersuka cita? Sorak-sorai, amin. Denganmu Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hidup kami setiap kami. Ya, tak pernah kami ragukan Tuhan akan kasih setiamu dalam hidup kami. Kau pegang hidupku, Kau pegang hidupku, sepenuh hatiku, jiwaku Tuhan. Kaku Tuhan, kaku Tuhan. Katakan Yesus, Yesus Tuhan. Hanya
penuh sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku tidak percaya. Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus. Yesus kau hidup berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau super matang bercurah bagiku saja. Hanya denganmu bukan berjalan, bukan berjalan. Hanya kau. Sekali lagi, Yesus. Hanya kau Engkau tetap Allah kami Tuhan. Kami mau tetap berjalan bersamamu Tuhan. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bila kita menjalankan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nanti persembahan akan dijalankan oleh Bapak Hendra Gunawan, Ibu Eli, Bapak Johan TP, dan Ibu Kong Aceh. Mereka pujian. Dia berjanji dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris punya. Kami percaya akan janji-Mu Allah, dan kami hanya berharap cita-Mu kepada Tuhan. Ku percaya janjinya Allah. Tiap perjanjian Allahku. Sekali lagi, tiap perjanjian dalam Alkitab. Haleluya. Tiap pasal ayat baris hukumnya. Ku berharap cintanya Allah. Tiap perjanjian Allahku. Sekali lagi saya akan bunyi. Tiap perjanjian dalam Alkitab. Tiap pasal ayat baris ku punya. Ku percaya janjinya Allah. Tiap
perjanjian Allahku. Sekali lagi, dia perjanjian. Dia perjanjian dalam dia pasal ayat barisku punya. Ku berharap cintamu Tuhan. Ku berharap cintanya Allah. Dia perjanjian. Dia perjanjian Allahku. Sekali lagi naikkan pujian ini. Dia perjanjian. Haleluya. Ya pasal ayat barisku punya. Ku percaya janjimu Tuhan. Ya perjanjian Allahku. Sekali lagi naikkan pujian ini. Dia perjanjian. Ya perjanjian dalam ya pasal ayat baris punya. Ku berharap cintamu. Ku berharap cintanya Allah. Ya perjanjian Allahku. Ya perjanjian. Ya perjanjian Allahku. Ya perjanjian Allah. Ya perjanjian Allahku. Terima kasih Tuhan berkat Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan Yesus berkati lebih. Saudara, kita datang lagi ke hadirat Tuhan, kita mendengar firman Tuhan. Dan Engkau Tuhan Allah yang maha tinggi Tuhan. Kami setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami mau katakan kami bangga memiliki Engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Kami bangga akan Engkau Tuhan. Allah yang memenuhi setiap kami Tuhan. Setiap kebutuhan kami, setiap persoalan kami Tuhan. Engkau yang menjawabnya Tuhan. Itu kami akan pujian ini Tuhan, kami bangga akan Tuhan. Katakan dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha suci. Katakan dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia. Kau yang maha besar Tuhan. Dialah yang maha besar. Katakan dialah Yesus. Dialah Yesus. Luar biasa. Katakan kami bangga memilikimu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Dengan segenap hati-Mu kami bangga Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia. Kami memuji Tuhan. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Dialah yang maha tinggi Tuhan. Dialah yang maha tinggi. Ya, Engkau yang maha tinggi Tuhan. Dialah
luar biasa Tuhan, luar biasa. Kami bangga memilikimu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Dengan iman dan kebanggaan katakan, kami bangga memiliki Allah seperti. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Dengan iman dan kebanggaan katakan, kami bangga Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus Tuhan. Sekali lagi dengan bangga dan iman katakan, kami bangga memiliki-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji Kau, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Dengan segenap hati kami Tuhan, kamu katakan kami bangga Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti. Kami bahagia Tuhan. Kami muliakan Kau Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kami bangga Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Ya Tuhan, ya Yesus Tuhan, kami banggakan Kau. Kami bangga memiliki-Mu Tuhan. Kami agungkan dan kami puja Kau Tuhan, Raja segala Raja. Terima kasih Tuhan. Kami banggakan Kau Tuhan. Kami bangga memiliki-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita firman Tuhan serta kepada doa firman Ibu Gembala.
Engkau yang patut ditinggikan, patut ditinggikan, dibesarkan ya Bapa namamu Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Bapa, kau berkati anak-anakmu yang mengambil pelayanan pada pagi hari tanpa terkecuali. Kau berkati mereka berlimpah-limpah ya Bapa. Saat ini kami berdoa sebagai mari kau pakai hamba menjadi hamba berkat bagi hamba. Kau urapi hambamu dengan kuat kuasa ya Bapa. Kau juga merawat setiap kami yang hadir pada pagi hari. Kami butuh Engkau, kami perlu firman-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kami perlu Engkau, kami perlu firman yang berikan kami kekuatan senantiasa ya Bapa. Terima kasih kami berdoakan namamu dalam nama Tuhan Yesus. Nanti firman Tuhan saya persilakan kepada hambanya Bapak Gembala. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sungguh amat baik Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur ini minggu pertama dari Desember 2021, perjalanan hidup manusia, perjalanan waktu begitu cepat. Belum lama kita baru Desember yang lalu, sekarang sudah masuk lagi Desember. Waktu yang berlalu tidak akan bisa kembali. Tema firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema, jangan takut. Tema firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema, jangan takut. Nanti saudara membaca Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Yang 34 yang saya mau baca. Injil Matius pasal 6 ayat 34. Ya, kita baca sama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Yang berbahagia adalah orang yang baca, menyimpan, dan melakukan firman Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupannya. Dikatakan di sini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Siapa di sini yang gak pernah merasa susah? Gak ada. Yang pernah merasa susah? Ada yang nggak angkat tangan, mungkin nggak pernah susah, nggak pernah senang. Setiap orang pasti punya rasa susah, punya kesusahannya sendiri-sendiri. Siapapun dia, jangan pikir pendeta khotbah begini nggak punya susah. Susah, ada kesusahannya. Cuman kalau pendeta susah mau curhat sama siapa? Sama jemaat? Nggak mungkin. Iya kan? Paling sama Bapak Sorgawi. Kalau jemaat enak, kalau lagi susah, oh ini. Ya kan enak. Ya masih ada jawaban. Kalau pendeta nggak rajin-rajin bersekutu intim dengan Tuhan, itu repot. Repot. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apalagi masa-masa saat ini, masa-masa pandemi yang sudah hampir 2 tahun. Pandemi COVID-19 belum selesai, kemudian datang Alpha, Beta, Lambda, kemudian Delta. Delta bulan 6, bulan Juli begitu banyak merenggut manusia. Tapi sebelum masuk ke Indonesia, itu di India sudah terjadi. Kalau kita melihat videonya, ngeri orang, begitu jalan tumbang, begitu jalan tumbang, begitu jalan tumbang. Tumbang bukan apa-apa, tumbang langsung mati. Ini mengerikan. Nah sekarang
timbul lagi Omikron. Omikron ini ada dua pendapat. Ada yang bilang dia berbahaya, ada yang dia bilang tidak berbahaya. Bahaya atau tidak bahaya, kita tetap pakai prokes dengan ketat. Tadi saya lupa pakai masker. Untung Ibu Libioklan ingetin, Om nggak pakai masker? Iya, masker di mobil saya taruh padahal di depan dashboard saya. Jadi nggak mungkin lupa, kadang-kadang saya setir mobil pun bisa lupa. Untung di dalam mobil sendiri. Kalau ketemu polisi kan saya ditilang. Kenapa nggak pakai masker? Masker nggak berapa duit ditilang lebih mahal daripada beli masker, betul? Iya. Oleh sebab itu, mau dia Omikron cepat penularannya atau tidak cepat, bahaya atau tidak bahaya, kita tetap jaga diri kita. Dengan protokol kesehatan, dengan makanan-makan yang sehat, istirahat yang cukup. Karena dikatakan kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Apalagi kalau kita ngalamin sakit, bohong. Kalau kita nggak susah. Apalagi orang yang biasanya keluar, tahu-tahu dikandangin. Karena tanda kutip, entah sakit, entah apa begitu. Wah itu rasa-rasanya sumpek, pek, pek, pek. Kalau orang yang biasa keluar. Coba kalau orang yang biasa kerja, dia nggak kerja, hatinya susah. Hatinya susah, dia bingung mau ngerjain apa lagi. Tapi mari firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oleh sebab itu jangan takut. Karena Allah tidak memberikan roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Ya, ini sudah keluar. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang mengabangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi roh ketakutan itu bukan dari Allah. Jadi kalau bukan dari Allah, dari siapa? Kadang-kadang kita paling pinter nyalain setan. Pilek setan, apa-apa setan. Betul nggak? Manusia paling pinter kalau nyalain orang. Suami istri juga paling pinter kalau nyalain suami atau nyalain istri. Tapi di sini suami istri baik-baik semua. Ya, puji Tuhan. Udah mulain kenceng. Karena ini bulan Natal barangkali. Damai di bumi. Iya kan? Damai di bumi. Mulai sekarang berdamailah engkau, hai suami istri. Hidup baik-baik. Maksudnya baik-baik itu baik-baikan. Sama kalau kita masih kecil, ya kan? Kalau lagi kesel, kok kesel. Jadi jempol sama kelingking beda-beda tipis. Yang satu gendut, yang satu kurus. Ya. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tadi kita sudah nyanyi. Itu nyanyiannya, saya nggak pernah berunding sama Hosea. Cuman yang saya minta adalah nyanyian tiap perjanjian dalam Alkitab. Ini nyanyian sejak saya sekolah minggu sudah ada. Itu lagu, mungkin orang Tegal Alur kalau yang usia Pak Johan mungkin ngerti. Ya ini mungkin masih ngerti. Tapi kalau yang nggak ikut sekolah minggu, dia dengar, ini nyanyi apa tuh? Saya nyanyi ini sama tante di rumah, jam 11 nggak bisa tidur. Sampai jam 11. Ya perjanjian dalam Alkitab, ya pasal ayat baris ku punya, ku berharap cintanya Tuhan, tiap perjanjian Allah ku punya. Kalau tiap perjanjian Allah kita punya, mau takut apa lagi? Allah yang berjanji adalah Allah yang setia.
suami istri diberkati di gereja, pasti ditanya sama pendeta, "Hai Akeo, maukah engkau menerima Amoy dalam susah, suka, duka, sakit, sehat?" Dia jawab, godek, nggak jadi diberkatin. Ya godek kayak gini, nggak jadi. Iya kan? Pasti dia bilang, "Makasih Mike." Iya. Terus, "Hai Amoy, apakah engkau menerima Akeo? Dikala dia sakit, sehat, susah, senang, apakah kau menerima?" Amoy bilang, "Iya Om." Iya kan? Iseng-iseng aja dia nggak bilang, iya nggak jadi, batal loh pemberkatan. Ntar kan ada pemberkatan. Pemberkatan nikah tidak menjamin. Saya katakan sekali pemberkatan nikah di gereja tidak menjamin orang itu bisa akur. Ada orang yang diberkati pernikahannya, nggak lama piring bisa terbang. Saudara percaya nggak? Jadi kalau saudara masih akur-akur, itu pernikahan itu dari Tuhan, inisiatifnya Tuhan. Kalau inisiatifnya Tuhan, pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Oleh sebab itu jangan takut. Allah memberikan roh, apa? Berikan roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau roh kekuatan, roh kasih, roh ketertiban, kira-kira happy apa enggak? Pasti. Kenapa kalau Anda happy masih sering susah? Ini pertanyaannya. Perlu pikir kita. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, sekalipun kita susah, tetap bisa mengucap syukur dan mau mengucap syukur. Bukan soal bisa apa enggak, tapi adakah kemauan kita untuk mengucap syukur, kita berkata, "Tuhan Yesus Kristus, Engkau tetap baik, amat baik dan sangat baik sampai selama-lamanya." Ini nggak mudah loh. Di gereja sih saudara bisa bilang amin, amin. Ntar kalau lo ngalamin, saya sih nggak bukan nyumpahin. Jangan pendeta bilang, "Oh nyumpahin isi om." Enggak. Waktu praktek, ucapan syukur ini nggak semudah teori. Saya pernah membaca artikel, ada beberapa syarat supaya kita badannya sehat, tubuhnya sehat. Itu ternyata olahraga itu cuma nomor 8. Terus makan makanan yang sehat, itu nomor berapa itu loh. Terus kemudian tidur yang cukup juga masih bukan nomor 1. Yang nomor 1, saudara tahu, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi coba saudara belajar ketawa kiri kanan. Iya, kelihatannya lucu, kelihatannya lucu. Saya setiap hari hampir ketawanya nggak tahu berapa kali sama si tante. Mungkin karena suaminya pinter humor kali. Jadi bisa ngakak. Makanya tantenya gemuk. Pendetanya kurus. Enggak, memang saya nggak boleh gemuk badannya. Dokter di Pineng dia bilang, saya 60 kilo saja disuruh turunin supaya 50 lebih. Untuk nurunin jadi berat seperti sekarang 58 tuh nggak semudah teori. Makan you mesti atur. Orang kan, kalau teman saya umurnya cuma beda 5 tahun, tapi nafsu makannya bagus. Kalau orang yang nafsunya makannya bagus, masih sehat. Kalau orang sudah mulai nggak nafsu makan, nggak lama, saudara yang ngomong. Jangan pikir-pikir kalau nggak nafsu makan, kemudian mati. Enak aja. Mati hidup kita di tangan Tuhan. Iya, jangan bilang, waduh nggak nafsu makan, mati. Nah karena kata pikirannya mati, jadilah mati. Jadi kalau nafsu makan Anda bagus, itu bersyukur.
kepada Tuhan. Nggak ada yang mau amin juga dia. Rupanya takut gendut. Mau gemuk, mau kurus, yang penting sehat. Bagaimana supaya sehat? Hati yang gembira adalah obat. Makanya suami istri nyanyi bareng-bareng. Mau suaranya fals, kayak mau suaranya apa, cuman berdua ini yang denger. Saya juga nyanyi fals, tante ketawa. Haha, salah paha ini, haha. Istri saya pinter nyanyi. Ya. Saya hari Jumat kemarin diminta nyanyi sama keponakan saya di karaoke. Dia bilang, Icong nyanyi ya. Dia pinter nyanyi karaoke-nya. Semua pinter. Pada pinter nyanyi karaoke. Saya bilang, kalau Icong nyanyi, udah pasti semua bisa kelenger. Dia ketawa. Kenapa kelenger? Iya, makanya Icong jangan nyanyi supaya kamu nggak kelenger. Emang dasar nggak mau nyanyi. Dibikin bercanda begitu. Ya, jadi Allah memberikan kita roh kekuatan, kasih dan ketertiban. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Nah, ini sudah ada. Baca sama-sama. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Siapa sang kasih itu? Halo, siapa sang kasih itu? Yesus Kristus Tuhan kita itu sang kasih. Sebab di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kenapa ketakutan mendatangkan hukuman? Aduh, Om. Jangan nakut-nakutin, Om. Saya nggak nakut-nakutin. Supaya saudara sadar. Sebab ketakutan mendatangkan kehukuman bagi kita orang yang percaya. Tuhan berkata, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Di kota Daud, di kota Bethlehem. Itu dikatakan kepada Yusuf. Para gembala di padang. Dia mendengar berita sukacita. Mereka begitu antusias memberitakan, Yesus akan datang. Para Majus, para raja-raja di timur atau daerah Mesopotamia pada waktu itu, sekarang kira-kira di daerah Mesir, itu datang karena dipimpin oleh satu bintang. Dan pada waktu mereka, para Majus ini raja-raja, orang bijaksana, ahli perbintangan, ahli astrologi, mereka datang hanya untuk mencari Yesus Kristus. Hanya untuk mencari Yesus Kristus karena bimbingan dan gerakan yang digerakkan oleh Roh Kudus kepada para Majus itu. Kalau di Alkitab kan 3 orang Majus. Padahal para Majus itu banyak sekali itu raja-raja di Mesopotamia yang menyadari akan arti keselamatan. Mereka datang mencari. Dan Raja Herodes mendengar seorang raja akan lahir. Herodes terkejut. Herodes kaget. Akhirnya tanya para ahli Taurat. Para ahli Taurat ditanya. Betul. Wah, Raja Herodes pada waktu itu langsung membuat sensus penduduk yang pertama kali di muka bumi. Maria dan Yusuf harus masuk ke Bethlehem dari Nazaret.
Perjuangannya itu mana dia lagi mengandung, naik onta. Kira-kira naik onta, kalau yang pernah naik onta enak apa enggak? Kalau ada yang enak nggak? Melan udah pernah naik onta belum, Lan? Enak nggak, Lan? Kenapa nggak enak, Lan? Itu kalau naik onta, maju kena, mundur kena. Kalau maju, duk, aduh. Iya, itu maju mundur kan onta tuh begini jalan, kayak kuda kan. Cuman dia jalannya nggak lari. Kalau dia lari kita, karena di depan onta itu kita duduk ada sadelnya, memang betul sadel. Tapi di depannya kayu, di belakangnya kayu. Bayangkan, apalagi laki-laki kalau kejeduk, dia menjerit. Kalau perempuan paling, aduh, begitu. Belakang kena, depan kena. Nah, Maria harus berjalan seperti itu. Maria, Yusuf ini orang yang luar biasa. Mereka tidak takut. Mereka siap. Padahal pada waktu itu apabila seorang gadis diketahui, dia belum menikah, dan tahu-tahu mengandung, dia harus mati dirajam dengan batu. Tapi Maria dan Yusuf dan Maria, dia yakin pembelaan, pemeliharaan, pertolongan, perlindungan, kasih Tuhan itu luar biasa kepada mereka. Ini contoh-contoh yang seperti ini, inilah yang harus kita pelajari. Dan bukan hanya kita pelajari, kita amati bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Di dalam kasih tidak ada roh ketakutan. Ya, dikatakan di situ. Barang siapa, dikatakan barang siapa, sebab ketakutan mengandungan hukuman. Berarti hukumannya apa? Dia karena nggak percaya, kurang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu hukumannya. Waduh, bagaimana yang di luar? Kita nggak bicara yang di luar. Kita yang berbicara di dalam. Saya nggak pernah berbicara mengenai agama lain. Saya sangat menghargai seluruh agama yang ada di muka bumi. Di Pertiwi Nusantara ada 5 agama besar. Yang mau urusan apa, urusan silahkan. Kita urusan kita. Dan saya tidak pernah berani menyinggung. Tapi saya menghargai apapun kepercayaan mereka. Baik Muslim atau Islam, baik Katolik, baik Konghucu, baik Buddha, baik Hindu, saya sangat menghargai. Karena saya sangat menghargai, jadi gaul sama orang tuh enak. Mau sama kiai, mau sama ustadz, enak-enak aja. Kenapa enak? Karena kita saling menghargai. Kita menghargai orang lain aja enak. Apalagi kalau suami istri saling menghargai, enak nggak? Tepok istrimu, tepok suamimu. Mulai sekarang kita saling menghargai ya. Mulai sekarang. Om, suami saya kagak ada. Udah kita bilang, Tuhan Yesus saya menghargai engkau. Betul? Om, suami saya di rumah. Ya, nanti saya bilang, Pi, mulai sekarang, Papa, mulai sekarang kita saling menghargai ya. Mama sangat menghargai Papa, Papa saya sangat menghargai Mama. Cintanya manis. Itu sorga di muka bumi. Amin. Banyak orang takut akan masa depan. Hari-hari ini pandemi. Banyak perusahaan-perusahaan multinasional bangkrut. Warteg bangkrut. Itu banyak konglomerat yang masih punya jutaan US dollar bunuh diri. Makanya kalau kita nggak punya dolar bersyukur jadi nggak bunuh diri kan. Jutaan US dollar bunuh diri kalau saudara tahu. Kenapa? Takut. Karena masa depan karena peristiwa pandemi ini. Baru sama virus yang nggak kelihatan aja manusia sudah kaing-kaingan. Tahu kaing-kaingan?
Tapi bagi anak Tuhan, bukan untuk sombong. Tetap andalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Kenapa? Dan tetap pakai protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah secara ketat. Betul-betul secara ketat. Kenapa ini saya sering terus berulang-ulang ngomong seperti ini? Makanya tanggal 26 kita tidak adakan ibadah secara on-site begini, secara tatap muka. Kenapa? Saya melihat pemerintah sih memang tidak melarang. Tapi pemerintah sudah tetapkan mulai tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari, itu betul diterapkan hal-hal yang amat ketat supaya jemaat ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kalau gereja lain mau bikin ibadah, silahkan. Saya tidak mencela dan juga saya tidak memuji. Mungkin di gereja ini juga ada orang, si Om Yosef cut. Ya enggak? Saya mau bilang pengecut, mau bilang apa, saya gagap pusing. Saya pikirkan bukan hanya keselamatan saya pikirkan keselamatan seluruh jemaat di Tegal Alur. Kalau saya mau bikin kebaktian berapa susahnya sih? Tapi kita tetap ada ibadah secara online. Memang ibadah online itu membosankan. Apalagi kalau yang nggak serius, sambil diranjang. Ya, jujur aja dah. Ada yang nggak lagi online yang diranjang? Banyak. Banyak. Kalau pendeta yang mimpin bisa diranjang nggak? Nggak bisa, nongkrong terus lu di depan laptop, atau di depan iPad, atau di depan tab, di depan HP. Ya kalau jemaat mah bisa warawiri, matiin videonya, dia warawiri, makan kacang. Di gereja saudara berani nggak makan kacang? Paling makan permen, karena permen kan diisep-isep aja hilang. Coba makan kacang. Apalagi kacang apa yang bisa kriuk-kriuk tuh? Hah? Kacang pilus ya? Iya. Kacang telur ya? Hah? Iya, usro. Enggak, saya nggak tahu makan yang gitu-gituan, saya nggak tahu. Saya nggak suka makan sih gitu-gituan. Iya. Ya udahlah pokoknya yang gitulah. Jadi soal masa depan ini, hidup mati kita di tangan Tuhan. Soal berkat juga di tangan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sama-sama, 3 kita baca, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Camkan ini baik-baik. Mungkin hari ini bisnismu lesu. Jangan takut. Tuhan memberikan masa depan yang cerah. Pada waktu Anda fokus di dalam bidang kerohanian dan juga fokus di dalam bidang pekerjaan, bisnis, apapun, keberhasilan adalah hak Anda. Tapi kalau Anda nggak pernah fokus, nggak pernah rajin, cuman males-malesan, ya udah, tinggal tunggu saatnya. Susah. Saya nggak sumpahin. Bukan saya sumpahin, nggak mungkin pendeta nyumpahin orang. Oleh sebab itu, bilang kiri kanan, jangan malas, rajin-rajin. Apalagi suami istri, nasihatin. Kalau suami istri, jangan malas. Lu emang apa lu? Lu nggak tahu, gua rajin. Ya tahu rajin. Ada yang rajin ngomel. Kalau ngomel jangan rajin-rajin. Halo. Iya kan? Kalau muji-muji istri rajin-rajin. Aduh, mah. Istri saya ini rajin masak. Anak-anaknya 3, Lina, Fani, Andre, masih kuliah.
sampai sudah merit, Fani ada di Singapura, sampai cucu, maunya masakan mama atau masakan omanya. Bisa booking lagi. Bayangkan, seorang juru masak koki yang handal, masakannya yang paling enak sedunia. Saudara pernah puji istri saudara, saudara dikasih makan sayur asem tempe goreng, bilang, aduh mah, tempe goreng sayur asemmu, sambal terasi itu enak bener. Kita ngomong, dah bikin sayur asem ceweran, tolol lu. Kalau kita bilang istri kita tolol, yang tolol siapa? Kita yang pilih istri yang tolol, betul nggak? Jangan pikir kita ngatain orang tolol kita pinter, belum tentu. Iya kan? Oleh sebab itu masa depan ini ada. Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan harapan di dalam Kristus Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Itu jelas harapan dalam Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan kita. Kita periksa Injil Matius 1 ayat 23. Injil Matius 1 ayat 23. Baca sama-sama. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dia namanya apa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, adakah ketakutan? Halo, masih ragu-ragu. Kalau Allah beserta kita, adakah ketakutan? Benar? Kalau di depan tahu-tahu celurit datang. Lu baru keluar dari gereja lu, gua lu. Enggak. Saudara jawab apa? Om jangan gitu om, saya datang ke gereja tuh mau ibadah om, bukan ditakut-takutin. Enggak. Saya gara-gara orang konflik, pistol bisa ada di jidat saya. Padahal teman baik saya itu. Kombes lagi. Saya nggak cerita, kalau ceritanya panjang, nggak cukup waktunya. Menamakan dia, hendaklah engkau menamai dia Immanuel. Allah menyertai kita. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Sudah keluar tuh sama-sama. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Artinya apa Immanuel? Allah menyertai kita. Itu luar biasa. Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, siapa lagi yang menjadi lawan kita? Ini luar biasa. Kata-kata Immanuel ini ada hal yang dahsyat. Injil Matius ditutup, pasal 28 ayat 20, aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Jadi jangan takut. Hari ini, sebentar lagi, bulan-bulan ini kita masuk dalam rangka-rangka memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kelahirannya ajaib, kematiannya ajaib, kebangkitannya ajaib. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus itu adalah satu paket anugerah keselamatan bagi orang yang mau percaya dan buka hati menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan beriman. Dan kita berani katakan, Yesus Kristus engkaulah Tuhan. Yesus Kristus engkaulah Juru Selamat kami. Engkaulah selama-lamanya bagi kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Makanya kita katakan, tiap perjanjian, ayo nyanyi bareng-bareng. Tiap perjanjian, musik, penyanyi maju. Tiap pasal ayat barisku punya.
Ku percaya janjinya Allah. Tiap perjanjian Allah ku punya. Tiap perjanjian dalam Alkitab. Saya serahkan kepada Bapak Weli. Sal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah. Tiap perjanjian Allah ku punya. Janjian dalam Alkitab. Para pelayan penjamuan kudus langsung maju ke muka. Allah, janjian Allah ku punya. Sekali lagi. Perjanjian dalam Alkitab. Tiap pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah. Tiap perjanjian Allah ku punya. Tiap perjanjian Allah ku punya. Janjian Allah ku punya. Tiap perjanjian Allah ku punya. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Setiap janji yang Kau ucapkan, setiap janji-Mu yang tertulis di dalam Alkitab Tuhan Yesus adalah milik kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang melenyapkan segala ketakutan dalam hati kami Tuhan. Karena Engkau adalah kasih yang sempurna itu. Engkaulah yang tinggal di dalam kami dengan seluruh kasih-Mu Tuhan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak perlu khawatir akan apapun Tuhan. Karena Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu, Kau terus menyertai, mengurapi, memberikan kesehatan, kekuatan kemanapun Kau mengutus dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, kami juga mau memperingati pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Kami mau mengingat kematian-Mu Tuhan Yesus. Kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Tuhan, kami para pelayan-Mu datang di hadapan-Mu. Kami merendahkan hati kami, sucikan dan kuduskan setiap kami Tuhan Yesus, supaya kami layak menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan pujian, bukan dengan barang fana.
bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi. Ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Sabar diri. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Hidup ini ku letakkan, hidup ini yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah yang kita pegang ini melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dan ucapan syukur. Kita cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah kita pegang ini melambangkan darah Kristus? Mari kita minum dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengingat kematian-Mu Tuhan. Kami mengingat pengorbanan-Mu, di mana Engkau mati menebus dosa kami Tuhan Yesus. Kami manusia, kami layak masuk neraka Tuhan. Kami layak binasa. Tapi karena Allah begitu mengasihi kami, sehingga Allah menyerahkan Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk mati menebus kami, membayar segala hukuman dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur dari hati kami Tuhan Yesus. Tidak terkatakan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, biarlah hari demi hari kami terus semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berjalan di dalam rencana-Mu. Kami berjalan sesuai petunjuk-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi terus setia Tuhan kepada firman yang Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menyembuhkan segala penyakit kami. Engkau yang menguatkan setiap kami yang lemah. Engkau memberikan semangat baru kepada setiap kami yang putus asa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau segalanya buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya saat ini Tuhan, kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami naikkan segala syukur pujian kami ke hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara, kita akan memberikan persembahan kita. Nanti 2 persembahan saya persilakan kepada Bapak Abednego. Kami datang kembali menyembah, mengucap syukur, terima kasih buat firman yang kami sudah dengar. Meteraikan firman di hati kami, Tuhan hati kami. Biar kami selalu taat dan melakukan firman dalam hidup. Berkati Bapak Kepala kami, pakai dia lebih heran dalam setiap pelayanan. Berkati kesehatan rumah tangga istri anak mati. Berkati kami semua yang hadir pagi ini Bapak. Lalu kita juga kami akan memberikan persembahan perpuluhan, berkati kami yang Kau sudah berikan bersama. Terpujilah Tuhan Raja dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, pujian sekali lagi. Ya, perjanjian dalam Alkitab. Perjanjian dalam Alkitab. Ya, perjanjian dalam ya, pasal ayat dari tubuhnya. Ku berharap cintanya Allah. Tiap perjanjian Allahku. Sekali lagi, tiap perjanjian dalam Alkitab. Tiap perjanjian dalam Alkitab. Tiap pasal ayat baris hurufnya. Ku percaya janjinya
perjanjian dalam Alkitab. Setiap perjanjian dalam Alkitab. Tiap pasal ayat baru yang kami punya. Ku berharap cintanya Allah. Tiap perjanjian Allahku. Tiap perjanjian Allahku. Tiap perjanjian Allahku. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan bacakan jadwal pengumuman untuk ibadah minggu depan, tanggal 12 Desember. Koordinator dan WL Ibu Dewi Kristianti, singernya Ibu Elisa dan Saudara Richard, 2 firman Ibu Eni Ningsi, 2 persembahan Ibu Ali, persembahan Saudari Ineko, Saudari Regina, Saudari Hana, dan Saudari Andrea, multimedia Saudara Andre, soundman-nya Bapak Yohanes, menerima tamu Ibu Lim Gyoklan. Ada pengumuman sebentar waktunya dari kaum remaja pemuda perwakilan. Ya, Saudara Jason, silakan. Ya, Shalom, saudara Ibu kekasih, kami akan mengadakan Natal remaja youth. Kami mengundang saudara Ibu kekasih mungkin yang punya anak remaja atau mungkin keponakan untuk datang ke ibadah remaja kami tanggal 18 Desember di hari Sabtu jam 5 sore. Demikian pengumuman dari remaja untuk kami mengundang kita menyembahkan bersama-sama di ibadah remaja pada tanggal 18 Desember di jam 5 sore. Terima kasih. Saya rasa tidak ada pengumuman yang lain, nanti waktu doa penutup saya silakan kepada Bapak Kepala. Kita berdoa untuk kesehatan Ibu Liao Sufon yang mengalami stroke. Tadi saya dapat kabar dari Ibu Limpang Nio juga Ibu Heni, mulutnya agak miring, tapi dia sudah berobat agak lebih baik. Kita percaya Tuhan tolong semua. Dan juga kita berdoa terus untuk kesehatan Bapak Joni, Tuhan pulihkan dengan sempurna. Dan sebentar juga ada pemberkatan nikah, Wesley dan Fanny jam 11. Keluarga mohon maaf, nggak bisa mengundang jemaat karena keterbatasan tempat. Harus memakai protokol kesehatan, itu cuma ada 60. Ya, cuma ada 60 katanya. Entah 60 undangan apa 60 orang. Ya, cuma 60. Begitu. Jadi, kalau saudara mau datang ikut pemberkatan nikahnya, monggo. Baik, kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih. Untuk berkat firman Tuhan, berkat pimpinan Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus ajar kami menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Bukan kami yang melakukan, tapi Roh Kudus yang di dalam kami itulah yang melakukan. Karena kami manusia tidak mungkin melakukan kebenaran firman. Karena Roh Kudus-Mu itulah yang melakukannya. Kami menyerahkan juga Tuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam tangan-Mu di bawah pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, beserta pejabat tinggi yang terkait dan seluruh pemerintah dari pusat sampai daerah. Tuhan berkati dan seluruh rakyat Indonesia dalam hati yang takut akan Tuhan. Karena hati yang takut akan Tuhan itu adalah permulaan segala hikmat ya Bapak. Kami juga bawa dalam gereja dalam doa ini untuk gereja-gereja Tuhan.
pertemuan atau persekutuan para misionaris, para penginjil yang mengadakan pertemuan raya atau ibadah raya seperti ini, Tuhan, Engkau berkati. Boleh banyak jiwa berjumpa dengan Yesus dan mengalami perubahan secara luar biasa, Tuhan. Kami juga bawa di dalam doa, Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, yang berusaha, yang berbisnis, Tuhan. Baik secara langsung maupun secara online, Tuhan berkati dalam kasih anugerah-Mu yang limpah ruah. Kami juga bawa di dalam doa, Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang lemah, berikan kekuatan yang baru, yang susah hiburkan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, yang terikat apapun orahkan di dalam nama Yesus, sehingga mengalami kelepasan daripada Tuhan. Yang sakit apapun jamah dalam nama Yesus jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa di dalam doa untuk anak-Mu Ibu Liao Supon yang mengalami stroke, Tuhan, jamah. Di dalam nama Yesus Kristus dan oleh bilur Tuhan Yesus Kristus jadilah sembuh. Bapak terus sempurnakan kesehatan Bapak Joni, Tuhan. Dan juga Bapak Ayub, Tuhan. Bagi-Mu Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, kami juga bawa di dalam doa Tuhan untuk pemberkatan nikah Saudara Wesley dan Saudari Fani, Tuhan, di tempat ini jam 11. Tuhan berikan semua yang terbaik dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Jadikan kami saksi, jadikan kami berkat yang olehnya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapa, sekarang kedangkanlah tangan-Mu atas kami dan curahkan berkat-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera daripada Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beserta persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tolong